Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Matematika 1 pertemuan pertama ini kita mau mempelajari tentang fungsi dan grafik. Nah, pengertian fungsi. Fungsi didefinisikan sebagai misalnya fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan atau memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi aturan dari fungsi adalah setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Tidak boleh ada anggota yang dipasangkan lebih dari satu anggota di B. Seperti ini fungsi, ini A, ini B. Nah, jadi anggota A pasangannya satu-satu dengan anggota B. Nah, di dalam fungsi itu ada istilah yang namanya domain dan range fungsi. Domain itu merupakan daerah asal fungsi sehingga nanti fungsi itu mempunyai hasil. Nah, domain ini berada pada sumbu X. Nah, range itu merupakan daerah hasil dari fungsi yang dihasilkan oleh domain. Nah, range ini berada pada sumbu Y. Coba contoh nomor 1, ini adalah range-nya. Dan ini adalah fungsinya, di mana jika kita memasukkan nilai X, X ini adalah domainnya. Jadi contoh nomor 1, di sini ada soal Y sama dengan akar fx. Nah, domainnya dari fungsi akar fx ini adalah sehingga demikian, ini kurung kurawal gitu ya. Jadi X sehingga demikian fx itu lebih besar dari 0. Nah, fx ini lebih besar dari 0, dibuat lebih besar dari 0 atau dibuat domainnya adalah positif. Dan X adalah elemen dari real atau bilangan real. Nah, bilangan real ini bilangan yang terdiri dari negatif, positif dalam koordinat kartesian gitu ya. Nah, range atau daerah hasil adalah kurung kurawal di mana Y sehingga demikian Y adalah positif atau lebih besar dari 0, di mana Y elemen real. Jadi jika X-nya itu positif, maka Y-nya nanti juga positif. Contoh yang kedua, Y sama dengan akar fx ditambah akar gx. Nah, kita mau menentukan daerah domain dari persamaan Y ini. Jadi, kurung kurawal X sehingga demikian fx-nya itu lebih besar dari 0, di mana X adalah elemen real gabungan dari atau ini ya, gabungan dari X sehingga demikian fx-nya oh ini gx ya, ini gx-nya, gx itu lebih besar dari 0 sehingga demikian X merupakan elemen real. Nah, dari soal nomor 2 ini kita bisa mendapatkan nilai range sama dengan kurung kurawal Y sehingga demikian Y itu lebih besar dari 0, di mana Y merupakan elemen real. Nah, ini contoh nilai Y atau nilai range-nya. Yang ketiga itu perperan. Y sama dengan K per fx. K itu suatu konstanta atau juga Y sama dengan Gx per
fx. Nah, di mana domain dari kedua soal ini, nomor 3 dan nomor 4 ini, penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga domainnya kurung kurawal x, sehingga demikian fx tidak sama dengan 0 dan x merupakan elemen real. Contoh yang selanjutnya, tanpa daerah asal domain. Di sini ada daerah domain, persamaannya y sama dengan akar 2x min 4. Nah, domainnya atau x-nya itu kan dimulai dari angka 2, sehingga ditulis domainnya D sama dengan kurung kurawal X, sehingga demikian X lebih besar sama dengan 2, di mana X elemen real. Nah, karena X-nya dimulai dari angka 2. Dan daerah hasilnya tidak pernah bernilai negatif, karena ini hasilnya kan pada sumbu Y. Nah, hasil pada sumbu Y ini nilainya positif. Y atas kan positif, Y bawah negatif. Grafiknya berada pada Y atas, sehingga R-nya, kita lihat R-nya kalau kita dibawa ke sumbu Y pada angka 0, sehingga R sama dengan kurung kurawal Y, sehingga demikian Y lebih besar sama dengan 0 dan koma Y elemen real. Nah, itu tadi cara bagaimana kita menentukan domain. Domain itu adalah daerah asal, dan rank itu adalah daerah hasil dari suatu persamaan fungsi. Contoh lagi, carilah daerah definisi atau daerah domain atau daerah asal dan daerah nilai, daerah rank atau daerah hasil untuk fungsi gx sama dengan akar 9 min x kuadrat. Penyelesaiannya, nah, dalam hal ini kita membahas x, sehingga demikian x min x kuadrat itu dibuat positif, yaitu berarti lebih besar sama dengan 0, dengan tujuan menghindari nilai-nilai tak real. Kita kan menginginkan nilai yang real, sehingga fungsi fx-nya dibuat positif. Untuk menentukan domain G dapat dilakukan dengan cara 9 min x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian x kuadratnya kita pindah ke ruas kanan, jadi 9 lebih besar sama dengan x kuadrat, kan di sini minus ya, kalau pindah ruas kan jadinya positif. Nah, ini kita balik boleh, x kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Nah, kalau di akar dari 9 itu kan hasilnya plus minus 3. Akar dari 9, karena di sini ada lebih besar, lebih kecil ya. Nah, lebih kecil sama dengan 9 ya, karena x-nya itu lebih kecil berarti punya nilai minus 3, lebih besar sama dengan x, lebih kecil sama dengan 3. Jadi domain dari G adalah di domain dari G sama dengan kurung x elemen real, sehingga demikian min 3 atau x itu nilainya lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 3, atau domain atau dalam interval domainnya min 3,3. Sedangkan untuk mencari nilai rank dapat dikonstruksi dari domain hingga
mendapat batas nilai untuk fungsi Gx dan Gx sama dengan akar 9 min X kuadrat yang dilakukan dengan cara. Nah tadi domainnya itu kan min 3, nilai X domainnya itu antara min 3 sampai 3. Nah jika kita masukkan angka min 3 sampai 3 ke dalam persamaan akar 9 min X kuadrat, itu nanti hasilnya antara 0 sampai 9 nilai X kuadratnya. Coba misal masukkan angka 0. Nah 0 kuadrat berarti sama dengan 0 kuadrat berarti akar 9 ya. Akar 9 kan 3, tengah-tengahnya 3. Gimana kalau kita masukkan angka min 3? Masukkan angka min 3. Min 3 dikuadratkan itu kan 3. 9 dikurangi 3 kuadrat 0. Nah sininya 0. Dimasukkan angka 3 0. Lah dimana jika dimasukkan angka 1? Masukkan angka 1, ketemunya X kuadrat, karena ini di sini X kuadrat. Jika dimasukkan angka 1 berarti 8 ya, berarti masuk dalam range. Jadi yang kita masukkan itu antara min 3, 0 dan 3. 0 itu angka tengah-tengahnya. Yang didapat adalah X kuadrat. Jika masukkan angka min 3 nanti hasilnya kan min 3 dengan dikuadratkan itu kan 9 dikurangi 9 0. Nah itu untuk mencari nilai X nya. Maka bisa kita balik, min 9 lebih kecil atau min X kuadrat lebih kecil dari min 9 dan lebih besar dari 0, sehingga X kuadratnya itu 0 X min X kuadrat lebih besar dari 0 lebih kecil dari 9. Maka akar 9 min X kuadrat, jika fungsinya taruh tengah, tadi kan domainnya min 3 X 3 gitu ya. Nah ini domainnya. Terus kalau kita mau memasukkan di tengah, kita buat X kuadrat yang positif, berarti range-nya antara 0 sampai 9. Karena kita ambil yang positif itu ya. Ini kita ambil yang positif. Nah, sehingga jika kita masukkan nilai fungsinya, ini 0, ini fungsinya, ini angka 3. Jadi range G adalah sama dengan Gx elemen R 0 lebih kecil sama dengan Gx lebih kecil sama dengan 3. Atau paling mudah itu kita masukkan nilai Gx-nya, nilai X-nya antara min 3 sampai 3 ke dalam persamaan. Nah itu kita dapat nilai hasilnya. Itu paling mudah. Oke, lanjut. Nah, macam-macam fungsi. Di sini ada fungsi irasional. Apa itu fungsi irasional? Fungsi irasional itu adalah fungsi yang mempunyai seperti akar 2, akar 3 gitu ya. Nah, di sini ada persamaan fx sama dengan akar x min 2. Nah, misal di sini daerah asalnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 6, 10, itu daerah asalnya. Kita mencari daerah hasilnya, masukkan saja angkanya. Kalau 2 hasilnya 0, kalau 3 hasilnya 1. Lah kalau ininya 1 kan akar minus 1. Nah akar minus 1 itu adalah irasional. Contoh yang kedua juga sama, plus minus. Nah di sini juga plus minus.
itu dipertanyakan karena akar minus merupakan fungsi dari irasional. Ini contoh soal dari fungsi rasional dan ini adalah grafiknya. Fungsi rasional. Nah, bentuk umum fungsi rasional itu f(x) sama dengan a n x pangkat n. Misal a n min 1 x pangkat n min 1 plus n plus a 0 x pangkat 0. Jika n 0 itu merupakan fungsi konstan, jadi f(x)-nya sama dengan a 0 gitu ya. Kalau n-nya 1 fungsi linier karena punya nilai 1x, kita sebut sebagai fungsi linier. Kalau n-nya 2 itu fungsi kuadrat. Contohnya kan f(x) sama dengan a 2x kuadrat. Ada nilai x kuadrat ya di sini. Kalau n-nya 3 itu kita sebut sebagai fungsi kubik, artinya pangkatnya 3. Bentuk umum fungsi pangkat itu f(x) sama dengan a n x pangkat n plus a 0. Nah, ini contoh dari fungsi linear. F(x) sama dengan 2x min 4. Fungsi linear itu punya x. F(x) sama dengan 2x min 4. Nah, kita masukkan nilai x-nya misalnya antara 0, 2 gitu ya. Masukkan angka 0, hasilnya y-nya min 4. Masukkan angka 2, hasilnya 0. Itu fungsi linear, x-nya cuma 1. Fungsi konstan tidak punya nilai x. Jadi berapapun nilai x-nya, berapapun daerah domainnya, nilai y-nya tetap 4. Itu fungsi konstan. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu ada pangkatnya. Jadi pangkat kuadrat ya, pangkat 2. Jadi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Itu nanti bentuk grafiknya parabola terbuka vertikal ke atas gitu ya. Ini yang pertama. Misal yang kedua fy dalam sumbu y ay kuadrat plus by plus c dengan a tidak sama dengan 0. Nah, itu parabolanya terbuka pada horizontal. Yang kedua, a harus lebih besar sama dengan 0, terbuka ke atas. Nah, jika lebih kecil dari 0 itu terbuka ke bawah. Terbuka lebih besar dari 0 terbuka ke atas untuk 1 dan ke kanan untuk 2. Karena ini pada sumbu y ya. Nah, ini titik-titiknya ini pada sumbu y. Pergeseran dari persamaan y sama dengan f(x) akan menjadi y sama dengan f(x) plus q. Jika q itu lebih besar dari 0, jika grafik semula digeser ke atas. Nah, jika digeser ke atas, maka q-nya lebih besar dari 0. Q akan lebih kecil dari 0 jika grafik semula digeser ke bawah. Dari persamaan y sama dengan f(x) akan menjadi y sama dengan f(x) plus p. P akan positif jika grafiknya digeser ke kiri. Dan P akan negatif jika grafik semula digeser ke kanan. Atas positif, bawah. Ini positif ke bawah. Nah, itu tentang pergeseran grafik. Fungsi kubik. Fungsi kubik itu bentuk umumnya adalah nanti pangkat 3. Jadi misalnya contohnya di sini ada f(x) sama dengan x pangkat 3. Kita masukkan nilai x, misalnya kan nilai x-nya min 2 sampai 2. Min 2, y-nya 8. Min 8 ya. X-nya min 1, y-nya min 1. Terus kita masukkan ke dalam koordinat x dan y. Ini x dan ini y. Saat x-nya sekian ya, nanti tarik suatu garis.
Nah ini terdapat garis grafik X pangkat 3. Nah ini kalau ini grafik persamaan X kali X plus 3 kali X min 2. Grafiknya seperti ini. Bisa ya membuat grafik ya. Fungsi eksponensial. Nah fungsi eksponensial itu ciri kan mempunyai pangkatnya pangkat X. Misal contohnya nomor 1, Y sama dengan 2 pangkat X. Paling gampang itu 0, 2 pangkat 0, 1 gitu ya. 2 pangkat 1. Nilai dari 2 pangkat X tidak mungkin 0 atau negatif. Artinya 2 pangkat X itu positif. Ini contoh dari fungsi eksponensial. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya saja. Fungsi modulus atau fungsi harga mutlak. Bentuk umumnya f(x) harga mutlak ditandai dengan garis lurus antara depan dan belakang atau kanan dan kiri X dengan perluasan bentuk f(x) sama dengan U dan U merupakan fungsi dalam variabel X. Contohnya min 4 di garis mutlak kayak gini kan berarti nilainya 4. Nah kalau harga mutlak itu berarti nilainya positif, tidak punya nilai negatif. Pengertian dan definisi Y sama dengan harga mutlak dari X saat Y sama dengan X jika X positif. Nah saat Y nya itu negatif, Y nya sama dengan min X jika X nya lebih kecil dari 0. Y sama dengan U, di mana Y sama dengan U X jika UX nya itu positif, Y sama dengan min X jika U itu negatif. Jadi min saat lebih kecil dari 0 dan positif lebih besar dari 0. U merupakan fungsi, contohnya U sama dengan 2X min 4 ya. U sama dengan sin X. Grafik fungsi harga mutlak fungsi modulus. Gambarlah grafik Y sama dengan X min 4 terlebih dahulu, lalu cerminkan bagian grafik yang berada di bawah sumbu X sehingga semua grafik tidak ada yang berada di bawah sumbu X. Jadi pertama Y sama dengan X min 4, kita masukkan nilai berapa? 0 misalnya di sini minus gitu ya. Bisa misalnya minus 4 sampai 4 ya. Kita gambar. Nah kemudian yang negatif itu kita cerminkan terhadap sumbu X sehingga nilainya nanti harga mutlak atau nilainya positif. Gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Terlebih dahulu, jika di sini ada harga mutlak, tadinya kan grafik parabolanya seperti ini. Nah, kemudian kita cerminkan dari seperti ini. Jadi grafiknya ini yang kita ambil yang positif. Lalu dicerminkan bagian grafik yang berada di sumbu X terlebih dahulu. Jadi persamaannya jika kita urai, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 itu kita cari akar-akarnya, jadi dalam kurung X plus 2 X min 4. Untuk membuat akar-akar seperti ini, itu langkahnya yang pertama kita tulis nilai X dulu. Jika dikalikan itu 8 dan jika ditambahkan itu minus 2. Nah dikalikan minus 8. Perkalian yang hasilnya 8 itu kan ada 1, 8, 2, 4. Nah ada 2 sama 4.
dikalikan minus 8 dijumlahkan minus 2x. Jadi yang positif 2, yang negatif 4. Titik potong dengan sumbu x itu y-nya 0. Maka x sama dengan min 2 atau x sama dengan 4. Kita dapat dari nilai akar-akarnya ini. Titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0. Maka y-nya kita masukkan nilai yang positif, x-nya 4. Di sini 4 kuadrat 16 min 4 x 0 gitu ya. Nah, maka y-nya ketemu minus 8. Ini titik balik. Titik balik itu saat 1 min 9. Tapi dalam pertemuan ini kita hanya menggambar ada fungsi, kemudian kita bisa menggambar grafiknya. Grafik fungsi. Sistem koordinat kartesius, setiap fungsi dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu. Silang sama dengan sistem koordinat gitu ya, yang x dan y. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang. Dalam menggambarkan suatu fungsi, meletakkan variabel bebas pada sumbu horizontal atau absis atau x dan variabel terikat pada sumbu vertikal atau ordinat. Misalnya y sama dengan 3 plus 2x. Nah, kalau kita mau menggambar dalam x sama sumbu y, x-nya misalnya 0 sampai 4, maka kalau kita masukkan ke fungsi yang tadi, y-nya didapat nilai 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini masukkan ke dalam sumbu x dan y. Garisnya kita tarik garis antara titik tiap x dan y. Garis linear ini ya. Karena tadi persamaannya adalah persamaan linear. Fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini adalah suatu fungsi di mana jika ini x, ini y, ini daerah asal dan ini daerah hasil untuk suatu fungsi, maka inverse-nya adalah daerah hasil ini merupakan daerah asal dari inverse dan daerah ini merupakan daerah hasil dari inverse. Jadi x sama dengan merupakan inverse dari y saat y sama dengan fx. Dengan demikian, daerah hasil dari inverse, daerah asal dari suatu inverse adalah daerah hasil dari fungsi, dan hasil dari inverse adalah tadi hasil dari inverse itu adalah daerah asal dari fungsi. Nah, ini contohnya. Tentukan inverse jika diketahui fx sama dengan 1 min x min 1 per 3x plus 2. Di sini kita tulis persamaannya y sama saja dengan fx sama dengan 1 min x min 1 per 3x plus 2. Nah, kita di sini mau mencari nilai x-nya. Yang satu pindah ruas ke kiri, jadi 1 min y sama dengan x min 1 per 3x plus 2. Ini dikalikan dengan sini, pindah ruas ya dari bawah ke atas, diurai 1 kali 3x 3x, 1 kali 2 belakangan ya. Nah, ya min y dikali 3x ketemu min 3xy, min y dikali 3x dikali 2 ketemu min 2y. Kemudian ditambahkan angka sama angka,
X sama X. Ini ada angka 2, pindah ruas ke sini. Jadi min 2 dengan min 1 ketemu min 3. Di sini ada X, pindah ke sini karena kita mau mencari nilai X ya. X-nya pindah ke kiri. Jadinya ada 3X dikurangi X tadi minus ya. Jadinya min 2X. Min Y-nya pindah ke ruas. Yang X kita jadikan 1 di sebelah kiri. Sehingga ketemu nanti X sama dengan 2Y min 3 per 2 min 3Y. Nah ini merupakan suatu hasil dari fungsi. Nah hasil dari fungsi ini merupakan inverse dari Y. Jadi inverse X-nya itu adalah hasil dari fungsi, yaitu 2X min 3 per 2 min 3X. Grafik fungsi trigonometri, trigonometri ini adalah contoh dari grafik fungsi Y sama dengan si X. Nah kalau grafik fungsi X itu ini kan sumbu X, nah yang ini sumbu Y. Nah kalau fungsi sinus atau kosinus itu berawal dari 0 naik ke 1. Ini nilainya 1, ini 0. Ke sini itu sudutnya, ke atas itu nilainya. Misal di sini 0, setengah, setengah K2, setengah K3, 1 gitu ya. Jadi kalau sinus itu grafiknya naik dari mulai 0 naik gitu ya. Nah kalau grafik Y sama dengan kosinus itu turun dari atas ke bawah. Dari nilai 1 dulu, makanya sinus 0 kan nilai. Nah kosinus 0 itu kan nilainya 1 atas bawah. Nah ini di sini 90, kosinus 90 nilainya 0. Oke. Nah ini adalah beberapa contoh jenis-jenis grafik yang telah kita pelajari. Nah coba nanti di latihan itu ada beberapa soal latihan tentang memasukkan nilai X ke dalam suatu fungsi, kemudian yang kedua mencari domain dan range suatu fungsi, serta mencari fungsi inverse.